saya Gamba dengan NIM D1B1244118. Saya dari kelas K, program studi S1 Farmasi. Pada video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, kita masuk di bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia lahir melalui proses panjang yang melibatkan perdebatan, pemikiran mendalam, dan semangat kebangsaan dari para pejuang bangsa. Proses perumusan Pancasila diawali dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI secara resmi dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, namun baru dilantik oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dikenal dengan bahasa Jepang sebagai Dokuritsu Chunbi Kosakai, yang berarti Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan. Apa sih tugas BPUPKI ini? Nah, BPUPKI bertugas mempelajari dan menyelidik aspek-aspek penting dalam pembentukan negara Indonesia merdeka, termasuk merumuskan negara dan merancangkan konstitusi. Baik, kita masuk di materi yang kedua, yaitu filsafat. Filsafat adalah salah satu disiplin ilmu yang paling tua dan memiliki peran penting dalam kehidupan, dalam pembentukan pola pikir manusia. Sebagai upaya untuk mencari kebenaran dan memahami hakikat kehidupan, filsafat telah menjadi fondasi bagi berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu alam hingga ilmu sosial. Meskipun filsafat memiliki peran penting, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya filsafat cenderung masih rendah. Banyak yang menganggap filsafat sebagai kajian yang sulit dipahami atau kurang relevan dengan kebutuhan praktis. Padahal, filsafat justru memiliki perspektif mendalam yang mampu melampaui batas atas disiplin ilmu lainnya. Nah, tujuan dari filsafat yaitu filsafat memiliki tujuan yang sangat mendalam, yaitu untuk memahami berbagai konsep dasar yang mencakup kebenaran, realitas, pengetahuan, moralitas, dan estetika. Tujuan utama filsafat adalah menggali inti dari fenomena yang ada di dunia melalui refleksi rasional dan kritis. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada metafisika. Metafisika sendiri adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat kenyataan dan eksistensi. Dalam sejarah filsafat, metafisika berkembang berbagai aliran, mulai dari pemikiran Plato yang menganggap dunia ini sebagai kenyataan sejati, hingga pemikiran Aristoteles yang lebih menekankan pada kenyataan yang ada di dunia fisik. Selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang teori pengetahuan. Ia berfokus pada pernyataan tentang bagaimana kita menyampaikan sesuatu dan apa dasar dari pengetahuan tersebut. Salah satu masalah utama dari epistemologis ini adalah masalah skeptisisme yang mempertanyakan apakah kita benar-benar bisa mengetahui dunia yang seperti kita kira-kira, atau apakah pengetahuan kita hanya terbatas pada apa yang dapat kita indra atau pikirkan. Nah, yang ketiga ada etika. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai moral dan prinsip-prinsip tindakan yang baik. Etika sendiri bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang membuat sesuatu tindakan baik atau buruk, apa kewajiban moral kita terhadap sesama manusia, dan apa yang menjadi dasar kita untuk mengikuti tindakan yang benar atau salah. Nah, yang keempat itu ada estetika. Estetika sendiri adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang seni dan keindahan. Estetika berusaha untuk memahami apa yang membuat sesuatu objek atau karya dianggap indah, serta apa peran seni dalam kehidupan manusia. Kita masuk di materi yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut Karl Marx,
Ideologi adalah kesadaran palsu yang dibentuk oleh kelas dominan untuk mempertahankan kekuasaannya atas kelas yang tertindas. Dalam pandangannya, ideologi seringkali menjadi alat legitimasi sistem sosial dan ekonomi yang ada. Tujuan negara menurut Aristoteles adalah wadah di mana manusia sebagai makhluk sosial dan politik atau sum politikot dalam hidup secara harmonis, teratur, dan mencapai kesempurnaan normal. Aristoteles juga menekankan bahwa negara bertujuan untuk yang pertama, menciptakan tatanan sosial yang adil, yang kedua, menyediakan pendidikan yang baik untuk warganya, dan yang ketiga, memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Fungsi utama negara menurut Locke adalah yang pertama, melindungi kebebasan individu dari ancaman internal maupun eksternal, dan yang kedua, membuat hukum yang adil dan memastikan pelaksanaannya, dan yang terakhir, menjalin pemikiran sebagai hak fundamental. Konsep ideologi dan Pancasila sebagai ideologi. Ideologi merupakan landasan berpikir, nilai, dan pandangan hidup yang menjadi pedoman bagi suatu bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri ideologi. Ideologi memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan sistem pemikiran atau gagasan lainnya. Berikut adalah ciri-ciri utama ideologi. Pertama, memiliki sistem nilai yang koheren. Yang kedua, bersifat normatif. Dan yang ketiga, mengandung tujuan yang jelas. Yang keempat, bersifat universal. Yang kelima, menjadi dasar atau landasan keputusan. Yang keenam, bersifat dinamis. Yang ketujuh, memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, memiliki unsur emosional. Fungsi ideologi. Ideologi memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, memberikan arah dan tujuan hidup. Yang kedua, pemersatu bangsa. Dan yang ketiga, sebagai panduan dalam pengambilan keputusan. Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena memiliki sifat yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Meskipun dunia berubah besar, Pancasila tetap relevan dan dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah sosial dan politik yang muncul. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila. Pancasila terdiri dari ilmu sila yang menggambarkan nilai-nilai dasar yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Beberapa poin yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang menghadap. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi yang ketiga yaitu relevansi sebagai ideologi bangsa. Relevansi Pancasila dapat dilihat dalam berbagai aspek seperti menghadapi menekan globalisasi, mengatasi radikalisasi, dan intoleransi. Dan yang terakhir, mewujudkan keadilan sosial. Secara keseluruhan, Pancasila sebagai ideologi terbuka mampu memberikan area yang jelas dan dapat mengakomodasi perubahan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.